Selamat datang di kelas seni budaya, episode menggambar ragam hias Nusantara. Assalamualaikum murid-murid semua, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini pada bab 2 kita akan belajar tentang ragam hias, kemudian jenis motif ragam hias, ada banyak sekali, dan tentu saja langkah-langkah menggambar ragam hias. Simak dan cermati baik-baik. Pengertian ragam hias. Ragam hias merupakan penggambaran sesuatu, yakni bisa flora, fauna, figuratif, benda-benda alam, kaligrafi, bentuk-bentuk geometris yang bersumber dari kekayaan alam dan kebudayaan dari suatu daerah tertentu yang diubah. Jadi bentuknya itu berubah, baik distilasi atau deformasi sedemikian rupa sehingga menjadi suatu karya yang hasilnya memiliki nilai artistik yang tinggi. Ragam hias disebut juga sebagai ornamen. Ornamen berasal dari bahasa Latin yakni ornare yang berarti menghias atau hiasan. Nah, tadi kan ada istilah stilasi dan deformasi. Stilasi merupakan gubahan atau penggayaan bentuk menjadi lebih rumit. Cirinya adalah banyak melungker-melungkernya, kemudian rumit dan dinamis. Sedangkan deformasi itu perubahan bentuk menjadi lebih sederhana. Selain itu, biasanya ragam hias itu memiliki makna atau simbolik, tetapi tidak semua. Ada juga ragam hias yang menekankan pada keindahan saja. Kemudian, sumber inspirasi ragam hias itu ada kebudayaan, ada lingkungan alam, ada lingkungan sosial, dan kepercayaan. Penerapan ragam hias. Biasanya, ragam hias itu diterapkan pada kain dan turunannya entah baju, tirai, kebaya, taplak, dan sebagainya. Kemudian kayu dan turunannya entah pintu, tiang, jendela, anyaman, dan lain-lain. Kemudian logam dan turunannya biasanya itu peralatan rumah tangga, kemudian arsitek dan bangunan, kemudian batu seperti candi, dan karya seni lain misal wayang. Nah, teknik penerapannya itu tergantung dengan bahannya. Kalau kain batik ya dibatik, kalau kain tenun ya ditenun, kalau kayu ya diukir, kalau logam bisa dipahat, batu juga bisa dipahat, dan sebagainya. Kemudian jenis motif ragam hias. Oke, kita sudah masuk ke motif ragam hias ya, perhatikan nanti ada banyak sekali. Yang pertama adalah ragam hias flora. Ragam hias flora itu sumber bentuknya adalah tumbuhan atau tanaman, baik itu akarnya, batang, ranting, daun, bunga, buah, biji maupun tunas. Nah, ragam hias flora ini paling sering digunakan. Jadi, ragam hias tumbuhan ini sering sekali digunakan dan diterapkan di media apapun, gitu ya. Lanjut, beberapa motif ragam hias flora yang memiliki makna tertentu. Ada bunga teratai bermakna kemurnian atau kesucian. Motif teratai pada candi bernama Padma Kumuda Utpala. Nah, teratai itu banyak di candi dan itu ada namanya tersendiri. Kemudian, pohon kalpataru atau pohon hayat pada Gunungan Wayang bermakna dunia tempat tinggal manusia. Kemudian motif tanaman pada ukiran bernama Patra Lung Sulur. Kemudian motif bunga pada kain batik itu ada namanya. Namanya truntung, sekar kenanga, sekar jeruk, sekar rando, semen, buketan, dan lain-lain. Nah, buketan ini dari kata buket bunga. Jadi motif buketan itu kayak bunga yang disatukan jadi satu, gitu ya. Kemudian motif bunga pada kain songket melambangkan kekeluargaan. Jadi walaupun sama-sama bunga, di batik sama di songket sama di candi itu namanya lain dan maknanya juga lain, gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh gambar bisa kalian amati. Ada medalion dari Masjid Mantingan,
kemudian ada motif flora ukir Jepara, kemudian ada motif teratai di candi. Nah, ini kayak teratai di Candi Prambanan. Kemudian ada motif flora bunga di pada tenun Sabu Nusa Tenggara Timur. Kemudian ini ada parang wenang Buketan Jogja, ini parang, yang ini buketan. Nah, kemudian ada pohon hayat batang garing Kalimantan, ini pohon hayat versi Kalimantan. Kalau versi Jawa nanti ada lain. Lanjut ya. Ragam hias fauna, sumber bentuknya adalah hewan atau binatang, baik digambar secara keseluruhan maupun sebagian, baik kepala, badan, kaki, sayap, paruh, dan lain-lain. Biasanya bentuk hewan digubah menjadi lebih sederhana atau distorsi. Nah, kalau ragam hias fauna itu biasanya didistorsi, diubah jadi sederhana. Tapi kalau ragam hias flora atau tumbuhan itu biasanya distilasi, dia jadi lebih rumit gitu ya. Dan biasanya motif fauna dalam penerapannya dikombinasikan dengan motif lain. Yang paling sering dipakai adalah motif flora. Jadi nanti fauna dikombinasikan dengan motif flora. Dengan motif lain juga ada. Oke, kita lanjut. Contoh motif fauna dan maknanya. Oke. Nah, ini dapat kalian lihat, ini adalah gunungan wayang versi Jawa. Jadi kalau dalam wayang kulit itu ada gunungan. Biasanya kalau sebelum mulai wayang itu mulai, gunungan ini pasti dimainkan dulu untuk menandakan setting tempat atau latar di mana cerita wayang itu berlangsung gitu ya. Dan gunungan ini sebenarnya ada banyak versi. Nah, kalau yang kayak gini, ini kan gambarnya ada keraton. Nah, ini berarti dia tempatnya di keraton. Ada juga yang gambarnya itu cuma pohon tok. Nah, itu biasanya berarti settingnya di hutan. Ada juga yang gambarnya itu kolam. Itu berarti di danau. Ada juga yang gambarnya itu api. Kalau gambarnya api itu berarti tandanya sedang terjadi kebakaran. Kalau gambarnya air, berarti settingnya di laut. Oke, itu intermezzo, informasi buat kalian. Next, lanjut. Contoh motif fauna dan maknanya. Nah, di sini ini kan melambangkan tempat tinggal manusia. Itu dibagi menjadi 3. Yang bagian atas itu hewan unggas atau burung melambangkan dunia atas, bermakna dunia para dewa dan roh. Nah, yang bagian atas itu dilambangkan dengan gambar hewan unggas atau burung. Contoh, burung merak, bangau, enggang, jago, nuri, kupu-kupu. Nah, di sini kan ada burung merak. Nah, ini melambangkan dunia atas. Garuda dan ponik melambangkan keberanian, burung hantu lambang keselamatan di daerah Sulawesi. Kemudian, next, hewan berkaki 4 melambangkan dunia tengah, bermakna dunia para manusia. Dilambangkan dengan hewan berkaki 4. Jadi, hewan berkaki 4 itu melambangkan dunia tengah, gitu ya. Gambarnya bisa singa, kerbau, gajah, menjangan itu kayak rusa, kera, macan, dan lain-lain. Kemudian terakhir adalah hewan air dan melata, melambangkan dunia bawah atau dunia gelap, dan bumi bermakna kesuburan. Gambarnya itu biasanya kura-kura, ikan, ular, kadal, buaya, kepiting, dan lain-lain. Itu menggambarkan kesuburan atau menggambarkan dunia bawah. Gitu ya, semoga kalian paham. Next, motif ragam hias fauna sangat dipengaruhi asal daerah pembuatnya dan memunculkan karakteristik masing-masing. Nah, daerah pesisir atau dekat pantai biasanya motifnya lebih realistis, banyak distorsi. Misal Cirebon, Pekalongan, Lasem, Tuban, Gresik. Nah, daerah-daerah Pantura, pantai utara itu kan daerah pesisir. Pesisir itu dekat pantai. Itu biasanya gambarnya lebih sederhana. Sedangkan daerah pedalaman atau daerah dekat gunung biasanya motifnya lebih rumit, banyak stilasi dan penggayaan, misal Solo dan Jogja. Nah, inilah mengapa bukti bahwa
lingkungan tempat tinggal itu mempengaruhi sifat orang-orang yang tinggal di situ, juga mempengaruhi hasil karya yang tercipta. Jadi orang-orang yang dekat gunung itu kan tempat tinggalnya itu kan rumpek, banyak pohon-pohon gitu kan. Jadi dia itu agak tertutup, dan agak tertutup itu biasanya mungker-mungker, digambarkan dengan mungker-mungker. Ya pokoknya kayak gitulah. Lanjut. Nah ini contoh gambarnya. Ada gambar kupu-kupu, singo payung, naga, ponik, gajah, kijang. Ini motif elar ya, burung garuda ini sayapnya tok. Jadi namanya elar, elar itu sayap. Kemudian burung enggang, dan masih banyak contoh yang lain. Next, lanjut. Motif yang ketiga ada ragam hias figuratif atau manusia. Sumber bentuknya adalah manusia, baik secara utuh maupun kombinasi dengan motif lain. Nah, motif manusia dalam bentuk utuh biasa diterapkan pada ukir kayu asmat, ukir batu, tenun sumba, dan relief candi, dan juga wayang. Motif manusia dalam bentuk sebagian biasanya diterapkan pada topeng. Kan kalau topeng itu kepalanya tok, kan gitu. Motif figuratif biasanya melambangkan atau memiliki dua hal. Satu, penggambaran nenek moyang atau pemujaan leluhur atau persembahan. Yang kedua, simbol kekuatan gaib untuk menolak balak dan melindungi dari roh jahat. Memang kalau dari keagamaan ini tidak boleh dipercaya, tapi ada juga orang-orang yang mempercayai hal-hal demikian. Ya kita menghargai saja, gitu kan. Tapi sesungguhnya kalian tidak perlu mempercayai itu, ya hanya menghormati orang-orang yang percaya sama hal tersebut, gitu ya. Lanjut, ini contohnya. Nah, ada motif Betawi. Ini tas punggung Dayak, jadi ini tas punggung. Kemudian ada tameng buat perang itu kan, Tawawang Kalimantan. Kemudian ini gorga singa-singa, rumah Batak Toba, sumut itu Sumatera Utara. Nah ini biasanya dipasang di rumah atau depan rumah. Ini gambarnya gambar kepala gitu kan. Kemudian ini motif figuratif Kalimantan. Oh ya, batik Kalimantan itu ada cirinya khas, itu biasanya warnanya itu cuma 4, antara merah, kuning, hitam, putih, biasanya kayak gitu. Kemudian ini gambar topeng Yogyakarta. Kemudian ini relief Kamah Datu di Candi Borobudur. Lanjut, 4, ragam hias benda alam. Sumber bentuknya itu adalah alam, baik itu pemandangan, benda-benda langit seperti bintang, bulan, matahari, dan sebagainya. Kemudian api, air, gunung, bukit, batu, bangunan, rumah, dan lain-lain. Ada juga candi, kendi, dan lain-lain. Pokoknya intinya benda, baik itu benda alam atau benda di sekitar kita. Contoh makna motif alam benda. Ada motif matahari, ornamen bagian atas pada ornamen Toraja melambangkan kehidupan manusia. Jadi matahari di Toraja itu melambangkan kehidupan manusia. Kalau matahari itu di kerajaan Majapahit biasa ditemukan di Batu Nisan. Kalau motif bulan di agama Hindu dikaitkan dengan Dewi Kecantikan yang melambangkan asmara. Kemudian motif bintang di Kalimantan melambangkan budi pekerti yang baik dan kesederhanaan. Sedangkan motif bulan bintang di Aceh melambangkan hal yang konotasinya khas Islam. Kemudian ada lagi motif awan atau megamendung di daerah Cirebon, dipengaruhi dari Cina. Kemudian motif bebatuan atau tanah berbatu itu namanya motif wadasan, sering digunakan untuk menggambarkan perbukitan dan gunung. Dinggo gae motif pemandangan itu biasanya wadasan. Nah, nanti dikombinasikan dengan motif yang lain. Kemudian ada motif api atau cemukiran, melambangkan sumber kehidupan, semangat, dan kesaktian. Api itu cemukiran. Ini contohnya.
ada motif pintu di Aceh, ini gambarnya bulan. Kemudian ada ini gambarnya bintang, batik ceplok nitik bintangan. Kemudian ini ada ragam hias di atas pintu di Pontianak, Kalimantan. Kemudian ini motif megamendung, tahu ya. Kemudian ini motif pemandangan. Nah, di sini ada rumah, ada hewan, ada tumbuhan, komplit lah. Kemudian di sini ada lidah api. Ini ada kalung yang biasanya dipakai sama putri keraton. Kemudian ini ragam hias matahari Toraja. Lanjut, ragam hias kaligrafi. Ini ragam hiasnya ada kaligrafi. Sumber bentuknya itu adalah tulisan indah. Nah, kaligrafi itu tulisan indah. Sebenarnya tulisan indah atau kaligrafi tidak hanya tulisan Arab saja. Kalau tulisan indah bahasa Arab biasa disebut khat. Nah, tapi kalau kaligrafi itu yang tulisan Jawa juga ada, tulisan Indonesia juga ada, tulisan Jepang, tulisan Korea itu juga ada. Pokoknya tulisan indah itu kaligrafi. Nah, kalau kaligrafi Arab itu disebut khat. Oke. Sering dikombinasikan dengan motif arabes, yakni motif jalinan berbentuk geometris yang berwujud abstrak. Ini biasanya banyak kalian temukan di motif halaman depan Al-Quran kalian. Nah, itu kan biasanya ada motif jalinan-jalinan yang rumit dan bagus. Nah, itu namanya motif arabes. Nah, ini contohnya. Ada nisan Sultan Malik As-Saleh, ada Sultan Putra Layang, lukis kaca Cirebon, gerbang Masjid Kesultanan Cirebon, bendera Macan Ali Cirebon, dan sebagainya. Kita lanjut motif keenam, yakni ragam hias geometris. Ada banyak jenisnya ini ya, kalau nggak salah ada 5 jenis ragam hias geometris. Sumber bentuknya adalah unsur-unsur rupa, kayak yang kalian gambar kemarin. Kemudian titik, garis, bidang yang berulang, dari pola sederhana sampai pola yang rumit. Contoh penerapan motif geometris pada pola anyaman keranjang dari Kalimantan Timur. Ada tenun Padang, tapis Lampung, batik Jawa, tenun Toraja, songket Minang, barisai Papua, dan Kalimantan. Nah, ini gambarnya. Ini tapis. Ini songket. Nah, songket itu banyak menggunakan motif bunga. Kemudian motif dinding tongkonan Toraja. Kalau Toraja itu banyak menggunakan melungker-melungker, ya. Kemudian ini motif jelam perang. Kemudian ini motif anyaman bambu. Masya Allah, bagus ya. Motif geometris yang pertama ada meander. Meander berasal dari bahasa Yunani yang berarti kelak, kelok sungai. Sebagai hiasan pinggir, dia fungsinya hiasan pinggir. Kemudian bentuknya seperti huruf U atau N yang saling bertaut. Nah, kayak gini, ini U, ini N, ini U, ini N. Nah, ini ya. Atau huruf J atau T yang berkebalikan. Nah, ini C, ini C walik-walik, iki yo C walik-walik. Nah, ini huruf T. T saling berkebalikan. Nah, itu namanya motif meander. Lanjut, motif yang kedua ada pilin. Bentuk dasar motif pilin merupakan garis lengkung spiral atau lengkung kait. Jenisnya ada pilin tunggal berbentuk ikal, pilin ganda berbentuk dasar seperti huruf S. Kemudian pilin tegar, yakni pola ekar bersambung berganti arah. Nama lain motif pilin itu kalau di Bali namanya kakul-kakulan. Kalau di Toraja namanya tongkonan. Kalau di Jawa namanya motif parang. Gambarnya kayak gini. Lanjut, yang ketiga ada motif swastika atau banji. Asal kata banji dari kata Cina yaitu wanji. Nama lain di Toraja itu namanya sekong sala atau palang berkait yang bermakna peringatan agar tidak mencampuri urusan lain, dan pasepu torongkong yang melambangkan kerukunan. Ya, itu di Toraja banyak menggunakan motif geometris, salah satunya swastika. Kemudian bentuk dasarnya seperti huruf S atau Z yang ditumpuk. Ini kan kayak huruf S tona. Ini kan huruf S, set. Kemudian ditumpuk sini, set. Ini kan kayak huruf S. Motif swastika. Lanjut.
Yang keempat ada motif kawung. Nah, ini motif favoritnya kalian. Kalau disuruh gambar batik, gambar kawung. Asal kata kawung dalam bahasa Sunda berarti buah enau atau aren. Bentuk dasarnya seperti buah aren yang dibelah. Nah, nama lainnya kalau di Toraja itu pabombo uai, yang berarti binatang air. Kok binatang air sih, Bu? Ya nggak tahu, kayak gitu. Kemudian motif serupa seperti motif selampang. Kawung itu motifnya, pengembangan motifnya itu banyak, gitu ya. Lanjut, yang kelima ada motif tumpal. Bentuk dasarnya segitiga sama kaki yang diisi oleh aneka motif tumbuh-tumbuhan. Jadi segitiga sama kaki. Ini kakinya sama, setiga, dan itu berbaris di bawah, biasanya sebagai hiasan pinggir, sebagai ornamen tepi. Nah, nama lainnya kalau di Sumatera Barat itu pucua arbuang, bermakna agar hidup orang itu hendaknya berguna. Kemudian kalau di Batak Simalungun itu namanya ipinipon, ya, ipinipon bukan upinipin, yang berarti gigi-gigi, kan gambarnya kayak gigi kan, melambangkan keramahan dan menghormati sesama. Nih namanya motif tumpal. Lanjut, langkah-langkah menggambar ragam hias. Ada 5 secara umum ya. Itu menyiapkan tema ragam hias. Temanya apa? Dipikir sih, nek ora golek inspirasi aku ameh gambar opo. Kemudian yang kedua, menentukan alat dan bahan. Nganggo kertas ukuran piro, nganggo alat opo. Nah, itu. Kemudian setelah itu menentukan teknik menggambar. Mau digambar pakai mistar manual, mau digambar pakai cat air atau krayon. Nah, kemudian setelah itu membuat sketsa. Habis sketsanya selesai, tahap penyelesaian akhir. Menggambar ragam hias itu ada 2 teknik, yaitu teknik mistar dan teknik manual. Kalau teknik manual dapat dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain arsir, plakat, blok, atau akuarel. Sedangkan teknik mistar digunakan dengan menggunakan bantuan penggaris atau jangkar. Nah, menggambar ragam hias floral, itu caranya kalian cari objek asli, golek godhong asli, kemudian ditiru. Nah, setelah itu cari bagian yang akan menjadi objek, kemudian terjemahkan untuk gaya sendiri. Nah, ini bentuknya kayak gini, kemudian digayake dewe, diplungkerke pucuke. Nah, agar lebih indah dan menarik, gambar stilasi perlu dilengkapi dengan isen-isen berupa variasi titik, garis, blok, warna, dengan memperhatikan ciri sifat khas sumbernya. Jadi kan, bentuknya umum, secara umum bentuknya kayak gini, kemudian isinya nanti bisa kalian isi variasi, bisa melungker-melungker, bisa garis-garis, bisa kombinasi. Lanjut ya. Tips tambahan, stilasi yang dibuat harus memberikan bentuk yang tegas, memiliki kesan datar, memiliki bentuk ornamen yang indah, tidak meninggalkan ciri-ciri yang mengandung karakter motif bentuk sumbernya. Misal kalau godong paku itu kan melungker-melungker dan titik-titik ndol-ndol. Nah, jadi nanti di dalamnya itu ya banyak ndol-ndolnya. Tuh. Lanjut, menggambar ragam hias fauna. Nah, sebenarnya sama kayak tadi, ini cuma tambahan gitu ya. Menentukan pilihan motif yang akan diwujudkan menjadi stilasi. Misal saya mau gambar ikan, berarti bentuknya segitiga. Kemudian penggambaran bangunan luar. Nah, ikan tadi kan ada yang bentuknya segitiga, ada yang bentuknya lonjong. Nah, kemudian menyempurnakan dan melengkapi bagian-bagian luar. Ini misal dibagi, kepalanya ini, sayapnya ini, buntutnya ini. Nah, kemudian pemberian isen-isen. Berarti nanti di kepalanya, di badannya dikasih titik-titik, dikasih garis-garis, dikasih melungker-melungker. Nah, habis itu finishing. Yang ketiga, menggambar ragam hias geometris. Sama seperti menggambar ragam hias flora dan fauna di atas. Namun, yang membedakan langkah membuat ragam hias geometris adalah pada umumnya menggunakan bantuan penggaris atau mistar dan jangka agar garis atau bidang dapat benar-benar lurus, lengkung, rapi, dan beraturan. Intinya, menggambar ragam hias geometris pakai teknik mistar. Nah, contohnya nih. Jadi gambar polanya dulu. Nanti saya mau bikin kotak di sini. Kemudian akan saya kasih garis di sini. Garis di sini. Kemudian saya bikin melungker di sini.
kayak gini contohnya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga kalian paham anak-anakku dan bisa menggambar ragam bias yang bagus. Untuk teori hari ini sekian, sampai di sini saja. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.